Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak seberuntung orang lain saat melihat media sosial seperti Instagram atau TikTok? Kamu mungkin melihat teman-teman yang tampak sukses banget, jalan-jalan ke tempat-tempat eksotis, punya tubuh ideal, dan karier yang menanjak pesat. Sementara itu kamu merasa hidupmu stuck, nggak ada kemajuan. Kadang perasaan seperti ini bisa bikin kita insecure dan meragukan diri sendiri. Tapi, berhenti dulu dan pikirkan sejenak, apakah kamu benar-benar gagal? Atau kamu cuma terjebak dalam ilusi perbandingan yang diciptakan oleh media sosial? Faktanya, media sosial itu bukan gambaran nyata dari hidup seseorang. Apa yang kita lihat di sana seringkali hanya bagian yang sudah dipilih dan dikurasi untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Kamu nggak melihat apa yang terjadi di balik layar, seperti rasa cemas yang mereka simpan, masalah finansial yang belum selesai, atau burnout akibat pekerjaan yang menguras tenaga. Semua itu tersembunyi dari pandangan kita. Jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial, kita sebenarnya membandingkan kenyataan kita yang belum sepenuhnya terlihat dengan versi yang sudah diseleksi dan diedit dari hidup orang lain. Penting untuk diingat, hidup yang kita lihat di media sosial bukanlah gambaran penuh dari sebuah perjalanan. Itu hanya cuplikan yang sudah melalui seleksi, bukan realitas utuh. Dan ketika kita terjebak dalam perbandingan itu, kita justru kehilangan fokus pada proses dan perjalanan hidup kita sendiri. Saat kamu scrolling media sosial, seringkali kamu hanya melihat bagian terbaik dari hidup orang lain. Misalnya, teman kamu mengunggah foto sedang liburan ke luar negeri, atau menunjukkan pencapaian karier yang gemilang. Semua itu terlihat sempurna, dan bisa bikin kamu merasa hidupmu nggak sebanding. Tapi, tahukah kamu bahwa apa yang kamu lihat itu hanyalah sebagian kecil dari cerita hidup mereka? Media sosial bukanlah cermin yang mencerminkan kenyataan sepenuhnya, melainkan lebih seperti etalase toko yang menampilkan produk terbaiknya, hanya bagian yang ingin ditunjukkan ke publik. Bayangkan seperti ini, kamu melihat foto sebelum dan sesudah makeup. Tentu kamu tahu bahwa hasil akhir setelah makeup akan terlihat berbeda, tapi kadang kita lupa bahwa itu adalah proses. Sama halnya dengan media sosial. Kamu hanya melihat hasil akhir yang sudah diseleksi dan diedit, bukan proses atau perjuangan di baliknya. Kamu nggak melihat bagaimana mereka bisa saja merasa cemas atau stres karena tekanan hidup, atau bahkan berjuang melawan rasa kesepian yang mereka sembunyikan. Semua orang memainkan permainan yang sama. Kita semua memilih foto terbaik, mencari angle yang tepat, dan memakai filter agar tampil maksimal di media sosial. Tidak ada yang salah dengan itu, karena itu adalah cara kita mengekspresikan diri. Namun, masalah muncul ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan gambaran sempurna yang ditampilkan orang lain. Kita lupa bahwa mereka juga sedang memainkan permainan yang sama, dengan memilih bagian terbaik dari hidup mereka untuk ditunjukkan. Sementara bagian-bagian lain tetap tersembunyi pada akhirnya. Yang kita lihat di media sosial bukanlah gambaran penuh, melainkan hanya cuplikan dari perjalanan hidup seseorang. Jadi, saat kamu merasa hidupmu kurang atau tidak sebanding, ingatlah bahwa itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Media sosial seringkali memberikan gambaran bahwa kesuksesan harus segera tercapai, dan itu harus terlihat oleh orang lain. Ketika kita melihat teman atau influencer sukses dalam waktu singkat mendapatkan pekerjaan impian, membeli mobil mewah, atau hidup serba lengkap, perasaan kita bisa langsung terpicu. Kita mulai merasa hidup kita tertinggal, merasa bahwa kita harus melakukan hal yang sama, atau bahkan merasa gagal karena belum mencapai apa yang mereka capai. Padahal, yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari hidup mereka, dan itu seringkali tidak menggambarkan perjalanan atau proses yang mereka lalui. Kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki timeline hidup yang berbeda. Apa yang terjadi dalam hidup seseorang bukanlah pencapaian yang bisa kita tiru dalam sekejap. Keberhasilan itu bukan tentang mencapai garis finish dalam waktu tercepat, melainkan tentang perjalanan yang panjang dan berkelanjutan. Misalnya, kamu mungkin merasa tertinggal karena belum menikah atau belum mencapai target finansial tertentu, sementara temanmu sudah mencapai itu semua. Tapi, apakah kamu benar-benar bisa membandingkan dua jalur hidup yang sangat berbeda? Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani prosesnya. Ketika kita terjebak dalam perbandingan ini, kita kehilangan fokus pada langkah-langkah kecil yang sudah kita ambil menuju tujuan kita sendiri. Kita cenderung menilai hidup kita dengan cara yang sangat sempit, hanya berdasarkan apa yang terlihat di luar sana. Padahal, hidup kita adalah perjalanan yang terus berkembang, dan setiap orang punya fase-fase yang berbeda. Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah dorongan besar atau motivasi dari orang lain, melainkan pemahaman bahwa hidup ini adalah maraton, bukan sprint. Jadi berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain, dan fokuslah pada perjalananmu sendiri. Karena kesuksesanmu adalah milik. Dengan kecepatan dan caramu sendiri,
Salah satu cara efektif untuk berhenti merasa minder atau terjebak dalam perbandingan adalah dengan menggunakan teknik psikologis yang disebut cognitive reframing. Teknik ini membantu kita untuk mengubah cara pandang atau narasi dalam pikiran kita, terutama saat kita mulai merasa bahwa hidup kita tidak sebaik orang lain. Reframing bukan tentang memaksakan diri untuk berpikir positif tanpa dasar, tetapi lebih kepada melihat suatu kejadian atau situasi dari sudut pandang yang lebih sehat dan realistis. Misalnya, ketika kamu gagal dalam suatu wawancara kerja, otakmu mungkin langsung berkata, "Gue nggak cukup baik, orang lain pasti lebih pintar." Dari you. Nah, dengan menggunakan reframing, kamu bisa mengubah narasi itu menjadi, "Oke, gue gagal kali ini. Tapi itu nggak berarti gue gagal dalam hidup. Justru, ini memberi gue wawasan tentang apa yang perlu gue perbaiki untuk kesempatan berikutnya." Dengan cara ini, kegagalan gak lagi menjadi akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses belajar yang berharga. Begitu juga saat kamu merasa tertinggal karena teman-teman sudah menikah atau punya anak sementara kamu masih fokus di karier. Narasi default yang bisa muncul adalah, "Hidup gue kayaknya nggak kemana-mana, gue ketinggalan kereta." Tapi dengan reframing, kamu bisa mengubah pikiran itu menjadi, "Gue lagi berada di fase hidup yang berbeda. Dan itu nggak masalah, gue sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan." Reframing ini membantu mengubah pandangan kita, memberi kita pemahaman bahwa tidak ada yang benar-benar salah dengan berada di fase hidup yang berbeda. Dengan reframing, kita tidak hanya bisa mengurangi rasa cemas dan perasaan minder, tetapi juga memperkuat mental kita untuk lebih menerima perjalanan hidup kita sendiri. Teknik ini membantu kita fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Saat kita menggunakan media sosial, kita seringkali tanpa sadar terjebak dalam pola scrolling tanpa tujuan yang jelas. Kita buka Instagram atau TikTok, mungkin awalnya hanya ingin hiburan, tapi tak terasa 2 jam sudah berlalu dan perasaan kita justru jadi buruk. Kenapa bisa begitu? Itu karena algoritma di media sosial dirancang untuk membuat kita terus bertahan. Konten yang kita lihat seringkali berupa gambar atau video yang bikin kita merasa iri atau tertekan, seperti teman yang selalu tampil sempurna, atau pencapaian orang lain yang terlihat lebih hebat dari kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk berlatih mindful exposure menggunakan media sosial dengan kesadaran penuh. Artinya, sebelum membuka aplikasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri, kenapa aku membuka ini? Apa aku sedang mencari hiburan? Atau cuma bosan dan mencari pelarian dari perasaan gak nyaman? Dengan menyadari tujuan kita membuka media sosial, kita bisa lebih bijak dalam mengatur waktu dan dampaknya terhadap perasaan kita. Mindful exposure juga berarti kita lebih selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi. Alih-alih mengikuti akun-akun yang sering membuat kita merasa minder atau insecure, coba follow akun yang memberikan nilai positif, yang menunjukkan proses bukan hanya hasil. Misalnya, akun yang berbagi cerita tentang perjalanan membangun bisnis kecil atau pengalaman hidup yang jujur dan realistis, bukan hanya tentang pencapaian besar atau hidup mewah. Dengan cara ini, media sosial bisa jadi alat untuk belajar, berkembang, dan merasa lebih diterima apa adanya. Penting juga untuk menetapkan batasan dalam penggunaan media sosial. Misalnya, jangan buka media sosial segera setelah bangun tidur, atau 1 jam sebelum tidur. Ini memberi kita ruang untuk fokus pada diri sendiri dan menjaga kesehatan mental tanpa terpengaruh oleh perbandingan yang tidak sehat. Salah satu kebiasaan yang sering menghalangi kita untuk maju adalah fokus berlebihan pada hasil akhir. Padahal hidup itu lebih dari sekadar pencapaian yang terlihat. Banyak dari kita merasa tertekan ketika tidak segera mendapatkan hasil yang diinginkan, entah itu dalam karier, hubungan, atau tujuan pribadi. Kita seringkali lupa bahwa hidup bukanlah tentang mencapai tujuan dalam waktu cepat, melainkan tentang proses yang kita jalani untuk sampai ke sana. Mindset yang perlu kita bangun adalah growth identity, atau identitas perkembangan. Ini berarti kita melihat diri kita sebagai orang yang terus berkembang, bukan sebagai seseorang yang harus sudah sampai di tujuan. Misalnya, jika kamu sedang membangun karier atau mencoba membuat konten kreatif, bukan berarti kamu gagal hanya karena view atau pencapaianmu belum sesuai dengan harapan. Sebaliknya, setiap langkah kecil, setiap kali kamu belajar dan memperbaiki diri adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Cobalah untuk mengubah tujuanmu dari hanya berfokus pada hasil menjadi kebiasaan yang bisa kamu kontrol alih-alih menetapkan target harus punya 10.000 followers dalam sebulan. Fokuslah pada konsistensi. Misalnya, aku akan upload video 3 kali seminggu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu lakukan sehari-hari untuk berkembang, bukan berfokus pada angka atau pengakuan yang seringkali datang terlambat. Selain itu, penting untuk melacak progres yang sudah kita capai, meskipun itu terasa kecil. Dengan
Mencatat pencapaianmu, kamu bisa melihat betapa jauh kamu sudah melangkah. Meskipun perasaanmu mungkin tidak selalu mencerminkan itu, merayakan proses. Bahkan hal-hal kecil seperti bangun lebih pagi atau menolak godaan untuk bermalas-malasan, memberikan dorongan positif yang sangat penting untuk menjaga semangat pada akhirnya. Yang paling penting adalah siapa diri kita saat kita sampai di tujuan. Dengan berfokus pada proses, kita tidak hanya tumbuh dalam pencapaian, tetapi juga dalam karakter dan ketahanan pada akhirnya. Penting untuk kita ingat bahwa hidup bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai hasil, atau seberapa banyak pencapaian yang kita pamerkan di media sosial. Semua orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan kesuksesan itu bukanlah tentang mencocokkan timeline orang lain dengan hidup kita sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita memberi ruang untuk fokus pada perjalanan kita sendiri, dan itu adalah hal yang jauh lebih berharga. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan selalu menjaga kesadaran baik. Itu dalam menggunakan media sosial maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial hanya sebagian kecil dari gambaran hidup seseorang, kita bisa lebih mudah melepaskan perasaan iri atau cemas yang tidak perlu. Ini bukan tentang menghapus media sosial atau berhenti berinteraksi dengan dunia digital, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya dengan lebih bijak dan sadar. Fokuskan energi kita pada proses, bukan hanya pada hasil. Proses adalah bagian yang menentukan siapa kita sebenarnya, bukan sekadar pencapaian yang kita tunjukkan. Ingatlah bahwa hidup itu lebih mirip maraton daripada sprint, dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan adalah bagian dari perjalanan besar yang penuh dengan pelajaran berharga. Jangan biarkan perbandingan dengan orang lain menghentikanmu untuk terus maju. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk lebih hadir di setiap langkah perjalananmu. Setiap tantangan, kegagalan, dan pencapaian adalah bagian dari siapa kamu dalam proses ini. Saat kita berfokus pada diri kita sendiri dan perjalanan kita akan merasa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih percaya diri untuk mencapai tujuan kita dengan cara kita sendiri.